Cici. Selamat pagi, Kak Kim. Rajin kali kau, wah. Iyalah. BTW kau besok hari Minggu. Kau udah ada janji nggak? Ada kita jalan-jalan. Gak ada loh, gak ada rencana. Ya justru itulah kita harus jalan-jalan. Ya. Tapi masa tak? Dua? Atau kita jelas kita kali sama. Boleh? Ya. Victor. Yuk. Halo Cici, Karin. Weh, ada rencana pengen kemana-mana? Atau besok ikut kata lah jalan-jalan, yuk. Kalau aku di rumah aja lah. Soalnya besok aku mau ibadah pagi. Terus siangnya ngerjain tugas. Daripada keluaran gitu nggak jelas. Iya, sama lah kayak si Sami nih, Ci. Daripada kita keluar nggak jelas, lebih baik kita ibadah besok. Setelah itu kita mengerjakan skripsi. Hari Minggu lo besok, weh. Bayangkan di sini 6 hari aja tugas. Terus kan tugas saya lagi besok. Ya ampun, 1 hari. Misalkan kalian udah nugas 6 hari, kan gak apa-apa loh 1 hari healing kayak jalan-jalan, main-main. Ya kan Ci? Iya kan? Lagian kan udah ada waktu dalam kita 6 hari loh, 6 hari kita belajar. Masa nggak ada 1 hari ini? Healing itu memang perlu. Kita pasti merasa jenuh ketika belajar. Tetapi dengan belajarlah, kita akan menjadi seorang anak yang pintar. Lagi pula kan besok hari Minggu, kita harus beribadah. Aku setuju sama Victor. Aku bukan yang melarang kalian mau jalan-jalan, tapi kalian juga harus fokus sama pendidikan, juga hubungan kalian dengan Tuhan. Jangan keluyuran terus. Lebih baik kalian memperbaiki dan fokus ke pendidikan juga hubungan kalian dengan Tuhan. Kami bukan mengabaikan pendidikan atau Tuhan loh. Tapi kan nggak gitu juga sih, nggak rajin-rajin kali lah, yuk lah. Sam. Yuk ke gereja. Yuk. Kita nggak ngajak Karin sama Cici. Oh iya, ayo kita lihat. Karin, Cici, yuk ke gereja. Kalau salah kan Victor. Lagian kami mau jalan-jalan. Malu kami di kos ini, jenuh kami jenuh. Iya loh. Udah. Ke gereja lah kita dulu. Apa sih salahnya kita memberikan waktu kita untuk Tuhan? Ya kalau aku sekarang aja kan. Kali loh, karena malu aku mau ke kos. Ya udahlah, terima kami ya. Ya, dadah.
Sam, pokoknya aku ke Gramedia ya. Sorry Mi, aku nggak bisa. Aku mau jumpai itu nanti dia. Siap. Ayo Ci. Ya bentar. Weh, kami mau ke Gramet loh. Kalian mau ikut nggak? Aku nanti latihan baca loh, jadi aku nggak bisa. Kalian aja lah dulu. Yuk ikut aku. Tapi Ayo, aku sisi yuk. dulu ya. Oke. Cepat ya. Yuk. Weh, kita naik Grab aja lah ke sana ya. Iya, lu bisa sekalian ya kan? Kayaknya ada promo Grab bos. Siapa kali sana? Baik kali kita makan. Aku gereja dulu, kita ibadah pagi kan? Gini Sam, kan kami mau ke restoran. Soalnya kan udah janji kan. Soalnya restorannya baru buka. Jadi kan pas banget promonya gitu. Jadi nanti terus Kayaknya aku nggak bisa pindah hari ini. Emang nggak bisa berdiri pagi. Nggak bisa Sam. Nanti punya restorannya. Atau ibu lah tahu. Beri mana aja kita belanja. iya, ayo. Ya, nggak bisa. Jadi apa ada pagi lagi dulu. Kalian aja lah. Yuk. Ya. Sana kenal ya. Kasih. Kasih. Tadi. Aku kamuan. Yuhu. Gas Victor. Kau kenapa Gip? Shalom mahasiswa Kristen. Shalom. Sekali lagi MC Rindu menyapa. Shalom mahasiswa Kristen. Shalom. Selamat datang di podcast
podcast FMIPA Unimed tahun 2022 dengan tema Positive Circle yang akan dilayani oleh Bang Gerhard Sipayung. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai podcast kita, bolehlah kakak abang dan teman-teman kirimkan emoticon di kolom chat yang menggambarkan bagaimana suasana hati kakak abang dan teman-teman saat ini. Ya, boleh kirimkan mungkin emoticon senyum atau emoticon love menggambarkan suasana hati yang penuh cinta saat ini gitu. Ya, apapun emoticon yang teman-teman sudah kirimkan di kolom chat yang menggambarkan bagaimana suasana hati teman-teman saat ini, biarlah kita tetap bersuka cita karena setiap hari yang baru yang diberikan bagi kita itu adalah salah satu tanda bahwa Tuhan masih menyertai kita dengan kasih-Nya. Mari mengucap syukur atas setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, mengucap syukur di setiap rancangan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan, kita angkat pujian kita bernyanyi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan Tuhan, di mana atas hadirat Tuhan, Tuhan tetap menemani kami hingga pada saat ini. Bapa, kami di sini kami anak-anak-Mu ingin memulai podcast kami Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati podcast ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Betapa dahsyatnya Tuhan, Dia batu karang yang teguh. Mungkin pekerjaan kita, perhatian kita dapat berubah-ubah. Namun Tuhan kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kita, Pencipta segala yang ada di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita datang ke hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan yang besar. Kita nyatakan pujian kita, betapa dahsyat Engkau Tuhan.
tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembahkan Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, Maha semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari kita ambil posisi ternyaman kita. Mari saat ini kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Mari mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh kita lewati dalam perjalanan hidup kita. Bersyukurlah untuk studi kita yang masih boleh kita jalani sampai saat ini. Bersyukur untuk keluarga yang masih berada di sisi kita. Tuhan itu baik, teramat baik. Namun kita sering lupa akan kebaikan Tuhan. Kita lebih banyak menuntut, tapi lupa bersyukur. Saat ini teman-teman, mari juga kita mengakui segala keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Akuilah segala penolakan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengumpulkan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Katakan, ampuni aku Tuhan, jadikan aku seperti yang Kau mau. Mari minta pengampunan kepada Tuhan. Kita nyatakan pujian kita bernyanyi, ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Ampuni aku Tuhan dari
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, di sini kami mengakui segala keberdosaan kami Tuhan. Mungkin banyak sekali dosa-dosa kami. Bapa, kiranya Tuhan yang mengampuni, kiranya Tuhan yang perlayakan kami di hadapan Tuhan. Bapa, kami mulai podcast kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kakak abang dan teman-teman, kita akan menyaksikan podcast FMIPA Unimed yang akan dimoderatori oleh Bang Irwan Manihuruk dan yang akan dilayani oleh Bang Gerhard Sipayung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom mahasiswa Kristen. Wah, kayaknya gak enak kali kalau aku panggil mahasiswa Kristen ya kan. Shalom kakak abang dan teman-teman. Shalom. Iya, kalau tadi MC sudah menanyakan bagaimana ekspresi yang menggambarkan suasana hati kakak abang dan teman-teman hari ini, maka aku harap setelah lagu puji-pujian tadi boleh membuat kita menyadari bahwa luar biasanya Tuhan itu. Nah, aku harap setelah perenungan tadi, setelah mendengarkan puji-pujian tadi, kita boleh menyatakan bahwa kita punya sesuatu yang luar biasa bagi kita, yang membuat kita menyadari bahwa kita punya kabar baik hari ini. Nah, selain itu teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai satu hal yang cukup menarik dibahas di pertemanan atau pergaulan kita, namanya positive circle. Nah, berbicara mengenai positive circle, mungkin masing-masing orang beda pandangan untuk setiap pengertian yang mungkin ketika mendengar kata positive circle. Dari aku sendiri, positive circle itu sebuah hubungan yang membuat kita bertumbuh, grow up ke arah yang lebih positif. Nah, tetapi hari ini teman-teman, ada yang menarik. Aku cuma sendiri membahas tentang materi positif circle. Nah, kakak abang dan teman-teman, hari ini tentunya bukan saya pribadi yang akan membahas mengenai materi positif circle ini. Nah, kita akan ditemani oleh narasumber kita. Kepada Bang Gerhard Sipayung, kami persilakan untuk duduk di sebelah kiri saya untuk menemani saya membahas mengenai positif circle ini. Hari ini nih Bang, apalagi nih kan kami mahasiswa Kristen nih, tentunya kami seringkali bertemu dengan banyak orang, berteman dengan ribuan orang. Bahkan secara statistik pun kebanyakan orang akan bertemu mungkin ribuan atau puluh ribuan teman atau kawan bicara kita untuk berkenalan gitu. Jadi menurut saya ini sangat rentan banget bicara mengenai circle atau pergaulan. Tetapi seringkali kita atau mungkin orang-orang yang mungkin di luar sana seringkali merasa bahwa ini circle positif atau circle negatif sih Bang. Atau nanti gimana kita sebagai orang menyadari bahwa kita terjebak di pergaulan yang mungkin circle-nya itu negatif, atau mungkin kita merasa dari mana kita bisa menilai, aku ini ternyata terjebak di satu pergaulan yang cukup buruk bagi diriku. Nah, dari abang sendiri nih, mendengar kata positive circle, gimana nih menurut abang nih tentang positive circle ini? Oke, baik. Kalau berbicara positive circle tadi itu,
berarti kita berada dalam lingkaran yang positif. Dan ada juga negatif circle tadi, lingkaran yang negatif. Nah, yang perlu kita pahami bahwa sering sekali orang menyalahkan lingkungan ketika suatu proses pembentukan itu terjadi kepada seseorang. Maka ada yang mengatakan bahwa orang ini rusak karena lingkungannya, dan sering sekali kita mencari kambing hitam gitu. Tapi sebenarnya persoalan yang paling utama, fondasi itu bukan terletak di dalam lingkungannya. Kenapa? Alkitab jelas mengatakan hal itu. Bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tapi mereka bisa justru yang mempengaruhi banyak bangsa itu, bahkan raja ya. Lalu kemudian Yusuf, kita tahu Yusuf bagaimana dia di suatu negara yang berbeda agama, budaya, bahasa, semuanya berbeda, hanya dia saja seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana dia tidak terpengaruh meskipun semua orang sudah melakukannya. Nah, jadi persoalannya di mana? Persoalannya bukan di circle itu, tetapi prinsip dan pegangan hidup. Itu sebenarnya yang menjadi persoalan. Nah, lalu kemudian ketika misalnya tadi bertanya bagaimana kita dalam situasi kita terjebak dalam suatu circle ataupun suatu lingkungan, nah perlu kita pahami bahwa ketika kita berada di satu tempat itu kita harus melihat kenapa saya bisa berada dalam circle itu. Nah, yang pertama itu mengapa aku di sana, mengapa aku ada di dalam lingkungan itu. Nah, itu bisa terjadi saya ada di sana yang pertama itu karena pilihan saya sendiri. Saya yang memilih saya berada di tempat itu. Makanya sebelum saya berada di tempat itu, memutuskan berada di tempat itu, seharusnya bagaimana? Kita harus cari tahu tempat itu bagaimana, siapa penghuninya di situ, bagaimana lingkungannya. Dari mana kita tahu itu? Kita kan bisa tanya tetangga-tetangga. Misalnya nih, kalian cari tempat kosan nih, kalian mau pilih tempat itu, tanya dulu bagaimana lingkungan di sana, narkoba enggak, pergaulannya buruk bagaimana enggak. Nah, kemudian kita diberikan suatu pilihan, apakah saya akan di sana atau tidak ada di sana. Alkitab jelas mengatakan ya, ada peristiwa di mana orang salah mengambil keputusan sehingga apa? Akibatnya sangat berdampak luas dalam kehidupannya. Siapa itu? Lot. Ketika dia berpisah dengan Abraham, Abraham bilang kepada Lot, kita jangan bertengkar karena kita ini kerabat. Kalau kau ke sana, aku ke sana, ke sini. Kalau kau ke sini, aku ke sana. Nah, akhirnya apa? Lot lihat Sodom dan Gomora. Itu daerahnya sangat bagus sekali untuk bisnis kambing. Kenapa? Karena di sana itu tempat prostitusi. Jadi kalau zaman dahulu itu kambing itu selalu, daging kambing itu selalu dicari oleh orang yang suka melakukan hubungan seks ya. Nah, dia lihat itu, motivasinya apa? Tinggal di Sodom dan Gomora, motivasinya uang. Nah, ketika motivasi itu menjadi sebuah pilihan mengambil keputusan dia berada dalam lingkungan itu, apa yang terjadi? Dia kehilangan semua apa yang dikerjakannya selama puluhan tahun. Dia kehilangan istrinya yang menjadi garam. Dia juga akhirnya tanpa dia sadari dibuat mabuk oleh kedua putrinya. Lalu kedua putrinya itu melakukan hubungan suami istri dengan bapaknya. Nah, jadi apa yang terjadi di sana itu adalah karena pilihannya, bukan karena lingkungan itu. Memang lingkungan itu udah rusak itu. Nah, itu karena pilihan. Nah, di dalam pilihan itulah kita di sana mengalami yang namanya proses pembentukan. Kita akan dibentuk menjadi baik atau tidak baik di sana. Sepertinya Lot itu tetap menjadi orang yang tanda kutip seperti masih takut Tuhan. Tetapi kita lihat waktu banyak orang datang ke rumahnya, ada dua laki-laki datang ke rumah Lot supaya Lot meninggalkan tempat itu. Lot sangat menghormati kedua tamu itu, sehingga ketika orang banyak itu bilang, di mana laki-laki itu, biar kami pakai. Lot bilang apa? Jangan kau apa-apakan tamu itu, masih ada putriku yang masih gadis. Lihat itu mindset mereka itu, mindset Lot itu. Walaupun dia punya prinsip yang bagus, tapi dia masih terpengaruh sedikit prinsip yang lain.
Nah, lalu yang berikutnya, yang ketiga, berbicara kita berada di suatu lingkungan, itu bagaimana aku di sana itu akan membuat kita dipengaruhi atau mempengaruhi. Jadi kalau tadi saya tinggal di sana itu karena pilihan saya, misalnya seperti Silot, tapi ada yang kedua, saya ada di sana bukan karena keinginan saya, tetapi karena apa? Karena Tuhan suruh ke sana. Itu beda. Dia nggak mau ke sana, tapi karena Tuhan suruh dia pergi ke sana, maka dia harus pergi, mau tak mau. Contoh siapa? Yunus. Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe. Dia bilang apa? Nggak mau aku ke sana. Dia tahu lingkungan itu, bangsa yang bejat, bangsa yang jahat, yang amoralnya rusak. Tapi Tuhan bilang apa? Pergi ke sana. Jadi ketika berbicara tentang kenapa saya berada dalam suatu lingkungan, itu tadi, apakah itu pilihanmu? Dan perhatikan motivasimu tinggal di situ apa. Lalu yang kedua ini, apakah kamu disuruh Tuhan ke sana atau tidak? Kalau disuruh Tuhan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kamu harus pergi ke sana. Sehebat apapun itu bejatnya di sana. Tapi kalau pilihan tadi, motivasi kita kan, contoh nih, misalnya anak kos, milih tempat kos. Biasanya, ya ini juga pernah terjadi di dalam kehidupan saya gitu. Pilih mana sebenarnya? Mau cari tempat kos yang punya induk semang atau yang tidak punya induk semang? Rata-rata kita ini suka yang tidak punya induk semang. Tapi saya ngambil keputusan pada saat itu, semester 1, 2, 3, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, saya dengar nih adalah masa yang rawan. Maka saya cari tempat kos yang ada induk semangnya. 3 tahun saya di situ. Nah, lalu kemudian karena sudah semester 5 ya, semester 5 baru saya pindah. Di mana tempat itu, ya itu tadi, karena kita terpengaruh supaya bebas kan gitu. Kalau yang supaya pacaran nanti, karena di tempat kos saya yang pertama itu nggak boleh masuk lawan jenis ke dalam kamar. Nah, mulailah agak nakal kan, udah tahu lingkungan, cari tempat kos yang mana tidak ada induk semangnya, bebas di sana. Lalu kita tanya, tempat kos ini bebas ya? Di sini bebas, senang sekali. Tetapi justru ketika saya mendapatkan tempat kos yang bebas itu, disitulah saya mengalami tidak bisa tenang. Kenapa? Orang bebas keluar masuk ke situ, bandar narkoba juga masuk ke situ. Jadi ketika saya lewat dari tempat kos saya yang pertama, walaupun tempat kos saya yang pertama ini itu induk semangnya itu seperti satpam. Kalau ada misalnya teman-teman kita perempuan itu datang ke ruang tamu, itu induk semangnya lewat-lewat tuh. Nah, saya merindukan tempat itu. Ya, jadi itu tadi. Jadi positive circle dan negatif circle itu akan selalu ada dimanapun, dan kita nggak bisa tahu bagaimana itu. Tadinya kita sangka itu baik, rupanya rusak. Oke. Menarik ya Bang. Balik lagi ternyata ke pilihan kita sendiri teman-teman. Balik lagi ke pilihan kita, apakah kita memang mau di sana atau enggak. Yang kedua tadi dari penjelasan Bang Karhat adalah bagaimana, apakah itu memang pilihan Tuhan yang menyuruh ke situ atau enggak. Maka kita teman-teman harus jeli. Nah, kalau saya pribadi nih Bang, mendengarkan, apalagi tadi kan mendengar yang ketiga nih, apakah itu memang benar pilihan Tuhan atau enggak. Seperti kata kalau di perjanjian lama nih kan Bang, kalau kita bahas tadi, Abang sedikit ungkit tentang kisah yang pergi ke kota Niniwe. Itu kan karena langsung mendengar suaranya Tuhan, langsung Tuhan yang berbicara. Tetapi seringkali kita, atau kami sendiri pun, atau aku sendiri pun merasa, dari mana sih kita bisa dengar suara Tuhan? Atau apa yang perlu kita isi dalam diri kita supaya tadi motivasi kita untuk masuk ke pergaulan itu enggak salah. Jadi dari mana kita bisa menilai, pergaulan yang masuki tadi itu buruk sama aku. Jadi dari hal apa yang bisa kita isi dalam diri kita sehingga motivasi kita masuk ke pergaulan itu benar. Oke, baik. Nah, lihat Niniwe itu kan udah rusak, hancur. Tuhan mau orang itu menjadi bangsa yang bertobat dan benar. Nah, kalau misalnya kita mau masuk ke dalam suatu lingkungan dan kita mau ada di situ, itu tadi aku membawa visi bagaimana supaya orang-orang ini itu bisa kupengaruhi. Nah, tadi saya katakan ketika kita berbicara dengan seseorang ini, contohnya ketika aku ngomong sama kalian, sedikit banyak aku mempengaruhi kalian. Siapapun yang kita temui,
dia akan mempengaruhi aku dan aku akan mempengaruhi dia. Pertanyaannya adalah siapa yang lebih banyak mempengaruhi? Makanya ketika masuk ke dalam lingkungan yang rusak, dia sudah membawa visi, aku mau membuat kalian seperti ini, maka dia tidak akan terpengaruh. Tapi kalau kita misalnya masuk ke dalam mau supaya diterima kelompok itu, akan persoalannya gitu. Kenapa banyak orang terikut-ikut, anak-anak narkoba? Dia mau mendapatkan pengakuan. Saya mau diterima kelompok ini, saya mau dianggap kelompok ini. Maka apa yang terjadi? Yang tadinya dia tidak merokok jadi merokok, yang tadinya dia tidak bandel jadi bandel. Karena apa? Dia masuk ke komunitas itu supaya diterima kelompok ini. Beda dengan misalnya aku datang ke sama kalian, aku mau mempengaruhi kalian, dan aku mau membawa kalian ke satu tujuan yang kucapai. Itu bedanya. Berarti masing-masing orang itu harus punya gimana bilangnya? Harus punya bahwa motivasi yang benar untuk masuk ke pergaulan. Apakah dia mau membawa yang mengakibatkan pergaulan itu nanti ke arah positif, atau malah hanya sekedar mendapat pengakuan kita dia mau? Iya, itu tadi ketika kita bisa bercampur ke sana, kita akan lihat siapa yang akan dipengaruhi, siapa yang akan mempengaruhi. Itu tadi, ketika kau masuk komunitas misalnya, apakah komunitas rohani, komunitas sekuler, kegiatan aktivis di kampus, kau akan dipengaruhi atau kau yang akan mempengaruhi mereka? Wah, bicara tentang, ya aku jadi teringat nih Bang, ya. Bicara tentang aktivis di kampus ya kan, langsung nih, apalagi kami nih mahasiswa ya kan, kami, kalau tadi Abang bilang bahwa ketika ada satu pergaulan itu, ketika kita mau masuk ke situ kita harus mengenal dulu, atau kita memiliki motivasi yang benar, apakah kita mau membawa perubahan atau enggak. Tetapi Bang, seringkali nih kan kita, aku sendiri nih punya satu lingkungan nih, misalnya nih punya satu lingkungan yang awalnya memang memberikan arah positif, tetapi lama-lama aku merasa kayak lama-lama ini ke arah negatif. Jadi bagaimana aku sebagai seorang mahasiswa, apa langkahku yang tepat nih? Apakah aku akan keluar dari circle itu, atau aku merasa aku harus membawa perubahan ke sini? Jadi bagaimana langkah yang lebih tepat yang harus dilakukan seorang mahasiswa Kristen yang sebetulnya sudah terjebak di lingkungan yang positif, tetapi lama kelamaan jadi apa namanya? Kalau orang-orang bilang sekarang toxic friendship gitu. Toxic friendship. Jadi lama-lama ke arah situ nih Bang. Jadi bagaimana tanggapan Abang, dan bagaimana tips dan trik atau langkah yang tepat untuk bisa mengambil solusi yang tepat lah Bang itu. Oke, nah kalau itu panggilan, bertahan di situ. Tapi poinnya, kau yang mempengaruhi mereka dan kau jangan terpengaruh. Tapi kalau misalnya bukan panggilan, tapi karena coba-coba, ketika kau lihat ini sesuatu yang berbahaya bagi prinsip hidupmu, keluar. Nah gitu. Berarti ada kemungkinan, ada dua kemungkinan, kita akan membawa perubahan ke situ, atau satu lagi kita akan keluar dari situ. Ya. Nah, aku punya pertanyaan nih Bang, dari salah seorang mahasiswa nih yang kebetulan sudah dikirimkan ke pengurus. Jadi pertanyaannya begini Bang, tapi kan kita manusia, makhluk sosial ya kan? Jadi ketika kita terjebak di situ, seringkali ketika kita ingin keluar, kita bahkan merasa ya membuat mereka kecewa. Atau jadi kita kayak merasa mereka nanti kecewa sama aku, atau aku nanti dimusuhi. Seringkali jadi merasa seperti itu dalam diri sendiri. Itu bagaimana Bang mengatasinya Bang? Biar gak ada perasaan bersalah, padahal kenyataannya memang itu membawa pergaulan yang cukup buruk bagi kita Bang. Oke, baik. Begini, Alkitab mengajarkan kita menjawab segala pertanyaan, perasaan, dan pikiran kita ya. Yesus waktu dia datang ke dunia ini, ada 3 kelompok yang meresponi panggilannya. Yang pertama, ada kelompok yang menjadi pengikut dia, pro kepada dia. Tapi ada yang kedua, dia netral. Kelompok yang kedua itu netral, tidak ikut Yesus, tidak juga menolak Yesus. Mereka sebagai pendengar yang budiman. Tapi ada yang ketiga, kelompok yang kontra, yaitu siapa? Orang Farisi dan orang Saduki. Ingat, inilah yang akan terjadi dalam kehidupanmu sampai kapanpun dan dimanapun. Akan ada orang yang pro denganmu, akan ada yang kontra denganmu, dan ada orang yang abu-abu kepadamu. Kau nggak tahu ini kawan atau lawan.
Maka ada itu seperti ilustrasi, ada seorang bapak yang pergi ke sebuah kota bersama seorang anaknya dan juga keledai. Bapak ini sayang sama anaknya, lalu dia naikkan itu anaknya di atas keledai. Bapaknya jalan, lalu berjalan. Setelah sekian meter, ada seorang bapak lihat, bapak ini bapak yang bagaimana sih? Kenapa anak itu naik di atas keledai, bapak yang jalan? Itu nanti anak akan menjadi anak yang tidak hormat sama orang tuanya dan tidak bertanggung jawab. Lalu akhirnya bapak itu berubah. Oh iya ya, berarti salah dong aku tadi aku naikkan anak karena aku sayang sama dia. Lalu akhirnya dia berubah. Iya betul juga ya nak, nanti kau kurang ajar sama papa kalau kamu besar. Dia turunkan anaknya ke bawah, dia naik ke atas. Ah gitu baru, ini baru yang benar kata bapak ini. Lalu setelah sekian ratus meter, ada seorang ibu melihat, bilang sama juga naik di atas anakku di atas, aku jalan. Oh iya, yaudah. Akhirnya anaknya diangkat. Yaudah anak, daripada pusing kita kau naik aja katanya. Akhirnya bapak dan anak ini naik ke atas. Lalu ya gitulah, lebih bagus begitu. Susah sama, senang juga sama. Lalu jalan lagi. Setelah berapa meter, ada seorang melihat keledai ini sudah kelelahan. Lalu bapak ini bilang seperti ini, Pak, gimana sih bapak ini? Lihat dulu itu keledai itu sudah mau mati karena beratnya yang dibawa di atas punggungnya itu. Lalu bapak ini pun heran juga. Dia lihat, ya juga ya. Aduh gimana ini? Akhirnya mereka turun dua, sehingga mereka berjalan bersama keledai ini. Ah gitu baru bagus katanya. Nah setelah mereka berjalan kemudian ada seorang laki-laki tanya lagi, Pak, bapak mau ke mana? Ke kota Anu. Ngapain ke sana? Ini. Oh jauh kali jaraknya itu Pak. Kenapa bapak nggak naik keledai itu? Bodoh kali, ada keledai kok nggak dinaiki. Nah perhatikan itu. Apapun keputusan yang kau ambil tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Lalu pertanyaannya, lalu keputusan yang mana yang harus kulakukan Pak? Yang harus kuambil? Keputusan yang tidak melawan Tuhan. Mungkin saja orang tuamu tersakiti, orang yang kau cintai sakit hati. Tapi ketika keputusanmu itu kau lakukan sesuai dengan firman Tuhan, itu jalankan. Jadi garis besarnya lah, kamu tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Wow, itu ya teman-teman ya. Kita apapun pilihan yang kita ambil tadi ketika kita dihadapkan suatu hubungan dengan teman-teman yang lain atau pergaulan kita atau circle kita akan mendapat pandangan yang berbeda-beda dari orang-orang lain. Kalau kata Bang Gerhard tadi, kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Tetapi harus kita, kadang-kadang aku merasa gini Bang, loh nanti aku sendiri pun belum merasa peka dengan suara Tuhan. Tadi kan Abang bilang bahwa segala sesuatu walaupun itu pilihan kita, tetapi udah terlebih dahulu kita diisi dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Iya kan Bang? Ya. Jadi pertanyaanku Bang selanjutnya adalah bagaimana sih pengaruh atau pandangan Abang tentang keterkaitan friends atau teman dan dampaknya dalam kekristenan gitu Bang? Kaitan teman gitu. Jadi bukan berarti jadi berbicara mengenai positif circle ini kita jadi kayak merasa kita harus menilai oh itu sebelum bergaul ke situ kita itu positif atau enggak. Kadang-kadang kita seringkali udah bergaul baru menyadari bahwa itu positif atau negatif. Nah, gimana nih Bang tanggapan Abang tentang teman kita nih? Teman kita, pengaruh teman kita, friends kita yang mungkin berhubungan satu circle dengan kita dan dampaknya dari segi kekristenan. Oke. Jadi begini. Tadi kan di awal kita sebagai makhluk sosial, ya kita juga makhluk individu. Itu sering sekali mengunci orang bahwa saya ini walaupun saya seorang individu, saya nggak bisa lepas dari orang lain. Sehingga apa? Ketika saya bersama dengan mereka, saya harus menyenangkan mereka. Kita sudah dikunci dengan dua konsep ini. Padahal sebenarnya selain makhluk sosial, selain makhluk individu, kita ini makhluk apa? Makhluk surgawi loh. Alkitab katakan, kamu ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi selain kita ini orang makhluk individu, kita ini anak Tuhan. Kita ini adalah makhluk sosial. Jangan sampai kehilangan identitasmu yang satu ini. Kamu adalah anak Tuhan. Itu tadi. Karena kalau tidak anak Tuhan, kamu akan anak dunia ini. Kalau kamu anak Tuhan, berarti kamu tahu siapa yang seharusnya menjadi komunitasmu. Tentu kamu harus cari di mana komunitas anak-anak Tuhan berkumpul. Ngapain mereka di sana? Mereka berkumpul untuk membicarakan tentang satu Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi itulah fondasi sebenarnya. Aku ini anak Tuhan. Nah makanya ketika berada pun engkau di mana, engkau tahu statusmu siapa.
Nah itu tadi. Jadi kalau anak Tuhan tentu prinsip-prinsipnya adalah prinsip yang dimiliki oleh bapaknya. Siapa bapaknya? Ya Tuhan. Nah, gitu. Wow, itu dia teman-teman ya. Ketika kita apa sih dampak dari seorang teman kepada kita dari segi kekristenan? Ternyata kita harus memang menyadari bahwa teman itu pun bahkan akan tetap memberikan pengaruh buruk atau pengaruh positif kepada kita. Kuncinya tadi dari Bang Gerhard adalah kita harus mengisi diri sama seperti karakter Kristus. Kalau kita hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, kalau tadi kata Bang Gerhard adalah makhluk surgawi, maka kita harus mengisi diri seperti karakter Kristus. Nah, mungkin yang menarik nih Bang, kan kami nih, misalnya nih kami mahasiswa baru nih, untuk teman-teman yang mungkin mahasiswa baru nih, untuk kadang-kadang kita masih takut nih bergaul nih Bang. Mungkin kita tadi organisasi yang kekristenan gitu kan Bang. Jadi kayak merasa takut, apakah itu nanti betul-betul membawa kita ke arah bertumbuh, ke arah yang positif, atau bahkan kita akan itu ke arah negatif. Jadi seringkali kami mahasiswa baru pun merasa, wah aku takut nih masuk ke sana, atau aku takut nih masuk ke sini. Jadi dari mana ketika kami mahasiswa baru itu merasa ketakutan Bang untuk masuk ke suatu circle? Jadi dari mana kami bisa mengenali bahwa itu circle yang memberikan dampak positif atau bahkan itu memberikan circle yang negatif? Kepada kami nih mahasiswa baru Bang, boleh dong tips dan triknya Bang? Oke, jadi begini, bagaimana kita tahu itu sesuatu baik atau benar? Ketika kita tahu, ketika kita memegang sesuatu yang benar, maka ketika ada sesuatu di luar sana tidak sesuai dengan apa kebenaran yang kita pegang itu, oh berarti kita tahu, oh ini nggak sesuai nih dengan ini, dengan yang kupegang ini. Berarti kelompok ini, komunitas ini nggak bagus nih. Oh ini ada sedikit lah. Yang ini, wah ini cocok. Sama seperti begini. Dari mana kita tahu uang itu palsu atau asli? Ada orang bilang dilihat, di Terawang, di Raba. Saya bilang salah. Kalau saya kasih sama uang palsu, uang Eropa, bisa kau bedakan saya bilang. Jadi gimana tuh Bang? Aku pun jadi sedikit bingung nih Bang. Ya, untuk tahu uang yang palsu, kamu harus tahu uang yang asli kayak mana. Gitu. Bukan dilihat di Terawang. Nah, banyak orang begini, apa? Dia mau tahu ini asli apa enggak? Dia masuk, ini asli apa enggak? Kan? Nah, dari mana kita tahu organisasi itu ini akan membawa kebaikan kepadaku? Nah, kau harus tahu yang asli. Yang asli di mana? Prinsip-prinsip, tentu prinsip-prinsip Alkitab. Karena waktu saya mahasiswa, saya kan bertobatnya bukan di KMK gitu. Saya dulu S1 saya anak teknik gitu, teknik elektrodinamika. Kalian tahu lah kayak mana ya. Anak teknik itu ya. Jadi saya pernah masuk anak band, saya juga pernah bergabung sama kelompok orang yang masuk ke bodyguard begitu. Saya juga pernah ikut kontes elemen gitu. Saya juga pernah jadi aktivis. Nah itu kenapa saya masuk ke semua itu? Dalam rangka pencarian jati diri. Sebenarnya aku ini mau jadi apa kan gitu. Jadi saya masuki itu, saya temukan kok enggak pas gitu. Mana ya? Sampai akhirnya ada anak KMK yang selalu tersenyum. Pelayanannya itu selalu tersenyum sama saya gitu. Dia anak hukum. Kami sering bertemu di rumah makan. Ya, saya lihat ini kok lain yang satu ini kan gitu. Dia selalu pakai baju salib kasih gitu ya, kayak gitu. Saya lihat walaupun kita ledek-ledekin dia misalnya, aduh lah jangan dekat-dekat, jangan dekat. Panas. Ini anak-anak setan semua katanya. Tapi dia tersenyum, nggak tersinggung gitu. Dia tetap bersama dengan kami. Lalu akhirnya apa? Dia tahu, rupanya saya tidak tahu nih. Dia sudah duakan saya di mana? Di KMK dan juga di yayasan tempat sekarang ini pelayan namanya YPDP. Ada di sini loh saya. Rupanya dia sudah duakan itu gitu. Lalu ditanyanya saya di mana, terus apa kegiatannya, saya kasih tahu. Oh saya sering ikut main fitness lah katanya. Oh bisa ikut katanya. Jadi dia datang ke sana itu. Waktu saya lihat dia latihan, ini serius ya si kawan ini atau enggak? Ya kan? Kalau kita kan serius. Dia ditariknya baru istirahat sebentar ini. Nah rupanya baru saya tahu, rupanya dia masuk ke komunitas saya, mau mengambil saya. Dan akhirnya melalui pelayanan dia, saya bisa ikut kemarin. Saya ingat sekali tanggal 14
Februari 2004 itu ada acara KKR gitu. Ketika saya masuk ke komunitas mereka, waktu itu rambut saya gondrong gitu ya, rambut saya gondrong, baju saya warna hitam, ada gambar kalajengking di belakang, celana pun celana bagaimana. Kok lain komunitas ini gitu ya. Semua lihat saya gitu, mereka rapi, sopan, kok lain gitu. Semua melihat, semua datang menyalami saya, bang gitu. Kok lain ini ya? Kok mereka ramah-ramah ya? Kok enggak di komunitas saya yang ngomong jorok dan lain sebagainya gitu. Nah lalu setelah itu saya ambil keputusan waktu acara penantangan Terima Yesus itu, ketika diputar di film The Passion of the Christ. Dan disitulah titik awal perubahan gitu. Setelah saya terima Yesus, lalu saya sadar nggak pas begini cara berpakaian kan gitu. Akhirnya baju saya tidak pernah pakai celana koyak-koyak lagi, rambut saya pun saya pangkas. Baju saya yang tadinya tak pernah bergosok ke kampus, akhirnya mulai digosok gitu kan. Yang tak pernah ngomong jorok lagi, akhirnya yang pernah ngomong jorok jadi berubah. Saya nggak tahu kok bisa berubah gitu. Akhirnya apa? Saya cerita tentang Tuhan kepada kawan-kawan saya. Tahulah ya kawan-kawan ngeledekin. Le, ada apa Le? Kawan itu Le, kan gitu ya. Iya, seringnya kayak gitu juga. Kawan itu Le. Ada apa Le? Kok kami kepanasan ya? Saya kehilangan kawan-kawan saya gitu. Di kampus yang saya biasanya kita ngumpul nongkrong sampai malam, sampai sore nggak tahu apa yang di ngomongin, sekarang saya kesepian gitu. Tapi saya nggak tahu gitu. Kok kayaknya lain mereka itu sekarang kan gitu. Akhirnya saya dipertemukan dengan teman-teman yang baru, yang bisa membangun, yang bisa menolong. Akhirnya perubahan itu terjadi. Itu tadi, dia masuk dalam kehidupan saya bukan untuk saya pengaruhi. Saya berusaha mempengaruhi dia, membawa dia, ayo lah gitu. Ikut saya nih. Sama-sama punya niat ya bang. Sama-sama punya niat dulu. Ya niat. Rupanya itu tadi, aku yang kalah kan gitu. Nah, di situ dia. Ternyata begitu teman-teman. Kadang-kadang kita juga seringkali merasa bahwa kita pengen membuat orang itu masuk ke pergaulan kita. Tetapi kita harus ingat teman-teman, kalau tadi aku dengar kisahnya Bang Gerhard tadi, aku langsung kepikiran, wow, ternyata kuasa Roh Kudus itu nyata juga ya. Kalau tadi Bang Gerhard bilang, aku pun gak menyadari, kok bisa-bisanya aku tiba-tiba etika berpakaian yang dulunya buruk, sekarang berubah gitu. Ternyata aku langsung bilang, jangan-jangan kuasa Roh Kudus ya kan. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa enggaknya itu. Kadang-kadang itu yang sering kali, kalau kayak abang tadi kan bilang bahwa kuasa Roh langsung perlahan-lahan orang itu membuat abang kayak, oh ini loh, ternyata aku ini masih buruk gitu. Langsung membuat kayak merasa langsung berubah. Loh aku harus berubah bagaimana gitu. Ketika abang masuk ke pergaulan yang KMK tadi ya. Jadi pertanyaanku selanjutnya nih bang. Seringkali memang gak seringkali, sangat banyak bang. Kadang-kadang kita merasa bahwa itu udah memberikan pengaruh positif pun, tetapi kadang-kadang kita merasa gak cocok sama aku. Kadang-kadang merasa udahlah ini gak cocok sama aku, kayak merasa kayak abang tadi langsung bilang panas gitu. Tapi beberapa kawan saya langsung bilang, wah anak Tuhan jangan dekat-dekat lagi dengan dia, anak Tuhan lu itu, langsung gitu loh bang. Jadi kita sendiri pun merasa, wah aku udah dijauhkan nih dari pergaulan. Aku yang aturannya mau memberikan pengaruh pun terhadap orang itu, jadi merasa wah berat kali lah cobaannya itu. Gimana cara merubah pergaulannya itu yang buruk dulu jadi ke arah lebih positif gitu bang? Bisa nggak kasih langkah yang solusi yang tepat lah bang? Oke. Nah setelah saya mengalami perubahan itu, saya begini, saya sudah ditarik Tuhan dari dalam dan mereka masih di sana. Maka saya berusaha untuk menjangkau mereka. Saya cerita tentang Yesus kepada mereka. Dan ada hal yang kesaksian itu bagaimana saya bisa menyelesaikan perkuliahan saya itu ya, lebih cepat lah gitu. Dan kawan-kawan melihat gitu. Nah setelah saya tamat mereka nggak nyangka. Nah saya lihat mereka sudah mulai serius untuk kuliah kan gitu. Tapi tetap saya bilang Tuhan gitu. Nah jadi semua manusia siapapun dia, bukan hanya orang Kristen, semua manusia. Mereka itu sebenarnya mencari jati diri pengakuan itu. Siapakah yang mengasihiku? Sebenarnya di situ poinnya.
maka dia mencari komunitas yang bisa mengenal dia, memperhatikan dia, menerima dia apa adanya. Nah itu, itu tadi saya bilang, loh ini kok semua kok ramah-ramah, halo bang, halo, saya kok seperti raja di sini kan gitu. Jadi itu yang membuat orang akhirnya mencari coba komunitas A, B, C, D. Jadi kalau kita mencari komunitas itu supaya aku dipahami, dimengerti, intinya begini, aku menjadi pusat dari mereka. Nah disitulah kita gagal, kecewa. Iya bang, tapi kadang-kadang nggak merasa ada pun satu komunitas yang membawa pengaruh positif sama kita. Kadang-kadang aku sendiri pun sering merasa walaupun itu nggak positif, kadang-kadang merasa memang kayak tadi nggak cocok sama aku gitu bang. Jadi kayak merasa enggak lah, keluarlah aku dari komunitas. Padahal sebetulnya komunitasnya bagus, circle yang itu bagus untuk memberikan arah positif. Itu tanggapan dengan orang, gimana kita, misalnya kawan kita yang seperti itu bang, merasa kita sama-sama satu circle nih bang. Terus kawan kita merasa, enggaknya bertumbuh lagi aku di komunitas itu. Simbol aja nih aku di situ, cuman sekedar nama atau anggota komunitas itu atau circle itu. Yang penting aku ada namaku gitu bang. Jadi ketika kita berjumpa memang kawan kita betul, gimana kita memberikan sebetulnya walaupun kita memberikan memiliki motivasi yang cukup bagus yang dari awal yang abang bilang kita memiliki motivasi yang bagus nih. Gimana kita menyampaikannya itu kepada kawan kita yang sebetulnya nggak membuat dia tersinggung gitu bang. Oke, jadi tetap kepada poinnya di mana kita di tempat itu sebagai apa? Apakah pilihanku karena di situ enak atau karena aku disuruh Tuhan untuk menjangkau jiwa mereka? Jadi memang ini terlalu tanda kutip terlalu dewasa mungkin pemahaman ini bagi adik-adik, apalagi semester baru karena belum bicara tentang menjadi garam dan terang. Itu sebabnya saya menyarankan kepada kalian itu di kampus itu kan ada KMK. Di situ tempat kita dibentuk. Mulai kita belajar misalnya dari MHB 1, 2, 3, 4. Kita diberikan landasan-landasan pokok, landasan-landasan dasar, prinsip-prinsip kekristenan. Nah ketika kita misalnya belajar firman Tuhan, terus belajar dari tokoh-tokoh, maka ketika kita berada dalam suatu tempat, ketika kita misalnya merasa bahwa aku ini sebagai simbol saja, itu kan perasaanmu. Maka bahaya kalau kita mengambil keputusan karena pikiran dan perasaan. Biasanya itu yang membuat kita mengambil sebuah keputusan. Ketika dia pikir-pikir, setelah saya pikir-pikir panjang kan gitu ya. Setelah saya pikir-pikir panjang, saya akhirnya begini. Memutuskan ini. Atau saya rasa saya tidak. Ya, dia terlalu baper. Kenapa? Dia merasa bahwa dirinya tidak dihargai, dicintai, diperlukan di sana. Dia bawa baper. Kita punya perasaan dan pikiran. Nah, tetapi ketika baper dan bakir lah ya, bawa pikiran itu bercampur. Nah, ada firman Tuhan yang menjadi pegangan. Ketika misalnya kita tidak tahu apa maksud dari semua itu terjadi kepada aku, kenapa ya? Seperti ini, Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya begini, bukan kadang ketika kita mau mengubah seseorang, orang itu nggak mau berubah, Tuhan mau. Bukan mereka yang perlu kau ubah, kau yang harus berubah. Jadi sebuah sistem akan begitu-begitu saja. Kalau kita mau berubah, kalau sistem itu mau berubah, harus ada salah satu komponen sistem itu yang berubah. Dia yang berubah atau aku yang berubah. Sama-sama tak berubah ya gitu-gitu aja. Tentu persoalannya kan ketika kita menuntut kan itu yang menjadi pertengkaran kan. Di dalam komunitas itu tadi, aku yang mengorbankan perasaanku atau kau yang mengorbankan perasaan? Kira-kira gitu. Wow, menarik ya teman-teman. Memang kalau membahas circle ini, membahas positif atau negatif, memang selalu mengundang banyak pertanyaan gitu. Tetapi teman-teman, sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Waktu kita sangat minim lah untuk membahas secara meluas mengenai positif circle ini. Tetapi nih bang, sebelum kita tutup nih podcast kita bang, tadi teringat bahwa pengaruh teman terhadap pribadi kita atau mungkin pengaruh kawan kita lah terhadap kita masing-masing gitu. Aku teringat satu kisah kalau tadi
Bang Gerhard mengambil kisah itu bagaimana pilihan, bagaimana suara Tuhan kepada para tokoh-tokoh di Perjanjian Lama. Aku teringat satu kisah tentang Raja Daud, di mana Raja Daud itu punya seorang ketika dia mengalami ada sebuah masalah yang dihadapi Raja Daud gitu. Tetapi ketika menghadapi masalah tersebut, ada satu dukungan temannya yang bernama Jonathan yang mendukung, dan sehingga Daud berhasil melewati masalah itu, menemukan solusi lah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tetapi di sisi lain, penasihat dari Raja Daud itu Ahitofel mengkhianatinya gitu. Jadi ini memang suatu bukti bahwa di circle kita pun akan selalu ada orang yang memberikan pengaruh positif dan orang yang akan memberikan pengaruh negatif. Nah, tentunya balik lagi kepada yang dibilang Bang Gerhard tadi di awal, bahwa itu balik lagi kepada pilihan kita. Ketika kita sudah diisi dengan motivasi yang benar tentang bagaimana karakter Kristus, maka kita sebagai orang percaya juga harus memahami, harus bisa memeriksa apakah nilai-nilai yang dimiliki orang-orang sekitar kita itu betul-betul membuat kita bertumbuh atau bahkan menyesatkan cara hidup kita. Yang dibilang Bang Gerhard tadi, apakah kita yang memberikan pengaruh positif kepada cara hidup orang itu, atau teman kita tadi yang akan mempengaruhi atau menyesatkan cara hidup kita? Wow, cukup menarik sih kalau membahas bagaimana circle positif ini secara meluas gitu. Gak cukup waktu untuk yang sangat singkat gitu. Nah, gini Bang, sebelum kita tutup Bang, bisa nggak Bang satu kalimat conclusion yang mengenai positive circle yang mungkin bisa menjadi motivasi pegangan kami dalam menghadapi pergaulan kami ketika kami memang menyadari itu positif atau negatif. Satu kalimat conclusion Bang untuk penutup podcast kita hari ini. Ya. Kenali dirimu dan berkumpullah dengan orang-orang yang seperti dirimu. Dalam hal ini anak-anak Tuhan. Karena kamu anak Tuhan, cari di mana anak-anak Tuhan berkumpul. Itulah komunitasmu. Ya. Karena kambing akan bersama-sama dengan kambing, domba akan bersama-sama dengan domba. Ketika kambing berkumpul dengan domba, maka dia tidak akan pernah tenang. Jadi praktisnya langsung ya, bagi kalian mahasiswa baru, masuklah KMK. Mereka itu bukan malaikat, tapi mereka adalah orang-orang yang perlu dibentuk oleh Tuhan. Jadi jangan berharap, oh KMK itu anak-anak KMK, banyak orang munafik di situ. Ini bukan bicara tentang dia dengan Tuhan, tapi bicara antara kau dengan Tuhan. Jadi bagi kalian adik-adikku, ya masuklah di mana kalian bisa belajar firman Tuhan, sehingga dimanapun kalian berada, prinsip-prinsip firman Tuhan itu bisa kalian terapkan. Oke. Itu dia teman-teman, kalimat conclusion yang menjadi boleh pegangan kita, yang memotivasi kita dan saran bagi diri kita sendiri. Dan mungkin nanti teman-teman punya banyak pertanyaan lagi ya kan. Nanti para pengurus atau penyelenggara dari podcast ini mungkin akan bersedia ketika teman-teman memberikan pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Nanti mungkin pengurus akan boleh menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin nggak terjawab dalam podcast kali ini. Baik, saya rasa cukup sekian untuk podcast kita. Saya berterima kasih kepada Bang Gerhard yang sudah memaparkan materi, yang sudah menjelaskan secara spesifik bagi kami mengenai positive circle ini. Kiranya apa yang dijelaskan oleh Bang Gerhard tadi boleh menjadi pegangan kita dalam hidup kita, boleh semakin kita mengenali apakah itu memang kehendak kita atau memang kehendak yang buruk atau kehendaknya Tuhan. Oke, terima kasih Bang, boleh kembali ke tempat Bang. Tuhan Yesus berkati. Ya, kita sudah selesai menyaksikan podcast kita hari ini dan mungkin sudah banyak yang kita dengar dan tahu bagaimana berada dalam pergaulan yang baik atau memiliki positive circle. Dan tentunya kakak abang dan teman-teman
Melalui podcast kita ini, kita sebagai mahasiswa Kristen diberkati dan ditolong supaya tetap berada dalam positif circle. Ya, saat ini kita akan menyatakan komitmen kita di dalam Tuhan melalui lagu kita Sampai Akhir Hidupku, dan di akhir pujian kami serahkan kepada Bang Gerhard Sipayung untuk menutup podcast kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih kami bisa melakukan ibadah secara online, karena Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Apapun yang kami pelajari, biarlah yang berasal dari Tuhan yang akan tinggal tetap. Kami menyerahkan diri kami, hidup kami ke dalam kuasa-Mu, dan Tuhanlah yang memberkati semua mahasiswa-mahasiswa dimanapun mereka berada. Dan kami akan akhiri ibadah kami ini dengan doa yang mengajarkan kepada kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa yang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Ya, kakak abang dan teman-teman, demikianlah podcast kita hari ini. Dan jangan lupa mengikuti ibadah offline FMIPA pada tanggal 28 Oktober 2022 dimulai pukul 12.15 hingga 13.45 WIB. Shalom.